Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fasubhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para rawuh jamaah salat subuh ugi kajian rutin tafsir Ahad pagi Masjid Asy-Syukur ingkang mugi-mugi tansah pun paringi kesehatan dening Allah Subhanahu wa taala. Ugi senantiasa dipun paringi keistiqomahan dalam ibadah dan dalam berbagai macam kebaikan, dan binjang pada saatnya kundur wonten ngarsanipun Gusti Allah katimbalan kanthi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dinten menika para rawuh Bapak Ibu, kita lajengaken haji kita ayat 149 dan 150 saking surah Al-Baqarah, nggih. 149 dan 150 suratipun surah Al-Baqarah juz yang kedua. Monggo kita witi nanti mau sekali ayat yang akan kita kaji menika sarang-sarang kados biasanipun. Oh belum, mereka dereng juga. Ya sekedap kita sampun mau. Bismillah. Biar. Nah, sampun? Ya. Nggih pelan-pelan mawon kalih kula nggih kita awet basmalah lajeng maos ayatipun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa innahu lal haqqu mir rabbik wa innahu lal haqqu mir rabbik. Nggih niki waqaf di kaf. Kaf itu ada sifat hamz. Mir rabbik bik ek ngaten ek niki Pak. Niku namanya sifat hamz dalam huruf kaf. Nggih cobi nggih. Mir rabbik. Monggo. Mir rabbik. Nggih. Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Nggih. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa haitsu ma kuntum
قلتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا illa nggih tasdid nggih Pak. Margi illa kangge tasdid niku kecuali, tapi kalau ila nanti tasdidnya hilang, artosipun benten ila kepada nggih. Atas tasdidnya harus jelas illa ngoten nggih. Illalladzina zalamu minhum fala takhshawhum wakhshawni illalladzina zalamu minhum fala takhshawhum wakhshawni waliutimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun wakhshawni waliutimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Menika kalih ayat yang akan kita bahas, ayat yang berkaitan dengan arah kiblat kita dalam ibadah sholat. Dalam wasakan artasipun rumiyin. Wa min haitsu kharajta, dan dari mana saja kalian keluar, dari arah mana saja kalian keluar, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka palingkanlah wajahmu syatara, ke arah syatara al masjidil haram, ke arah masjidil haram. Wa innahu lal haqqu mir rabbik, dan sesungguhnya hal itu inggih menika penghadapan arah kiblat, lal haqqu mir rabbika, sungguh-sungguh benar, hak ini kebenaran, mir rabbik dari Tuhan engkau Allah Subhanahu wa taala. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan sekali-kali Allah tidak lengah terhadap apa yang kalian kerjakan. Wa min haitsu kharajta, diulang ayatipun persis nggih. Ayat bagian ayat depannya, wa min haitsu kharajta, dan dari mana saja kalian keluar, engkau keluar, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka palingkanlah wajah engkau ke arah masjidil haram. Wa haitsu ma kuntum, dan di mana saja kalian berada, aja wonten pojok bumi ler, pojok bumi kidul, pojok bumi etan napa kilen, di mana saja kalian berada, fawallu, maka palingkanlah wajah kalian, syatrah, ke arahnya. Nya niku yang dimaksud hu, syatrahnya itu nggih niku nya masjidil haram. Li alla yakuna linnasi 'alaikum hujjah, agar tidak menjadi hujjah di antara manusia yang menentang engkau, para musyrikin, para ahli kitab yang meragukan terhadap perintah kiblat. Illal ladzina zalamu minhum, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka, yaitu orang-orang yang tidak mempercayai atau meragukan perubahan arah kiblat. Fala takhshawhum, maka janganlah kalian takut kepada mereka. Wakhshawni, dan takutlah hanya kepadaku Allah Subhanahu wa ta'ala. Wali utimma ni'mati, dan agar aku menyempurnakan nikmatku alaikum, kepada kalian, wala'allakum tahtadun, dan agar kalian mendapatkan hidayah atau mendapatkan petunjuk. Nah menika kalih ayat yang berkaitan dengan arah kiblat kita, Bapak Ibu.
Kita mulai kaji maknanipun di mana Allah Subhanahu wa taala wonten ayat menika nggih menjelaskan tentang pengarahan arah kiblat. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala yang ketiga di surat menika. Karena sebelumnya kemarin beberapa ayat sebelumnya juga telah membahas tentang pengalihan arah kiblat. Falanuwalliyannaka kiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Nggih, ayat saderenge sampun enten. Ini pengulangan. Loh, kenapa toh kok Quran itu ada ayat-ayat yang diulang. Ada ayat-ayat yang diulang dan itu persis redaksinya. Maka kados misalipun wonten surah Ar-Rahman itu ada setunggal ayat ingkang diulang ngantos ping 3 setunggal. Ayat fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nggih ayatipun nggih persis. Bacaannya persis fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban itu sampai 31 kali diulang Quran. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan, diulang mulai fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Al-Kafirun nggih ngoten. Al-Kafirun itu kan ada ayat yang diulang. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abiduna ma a'abadtum wala antum abiduna ma a'bud. Sama. Ayat yang ketiga dan ayat yang kelima sami. Okay? Secara bunyinya menunjukkan apa pengulangan ayat? Bahwasanya pengulangan ayat di Quran bukan suatu hal yang kesia-siaan, tapi di sana menunjukkan penekanan makna. Dan surat Ar-Rahman kenapa fabi ayyi menika banyak diulang sampai 31 kali diulang untuk menekankan kepada kita dan bangsa jin, karena di situ dua tukadziban, kalian berdua dustakan, itu maksudnya wahai bangsa manusia dan bangsa jin. Karena bangsa jin itu nggih kados kita, Pak. Mereka itu nggih wajib sholat, wajib ibadah, sami kehidupannya sana itu mirip dengan kehidupan kita. Enten ingkang sae, enten ingkang boten sae, enten ingkang sregep pengaosan, enten jin niku nggih, enten zaman Nabi niku enten jin niku rajin majelis kalih Kanjeng Nabi, gitu. Tapi ada juga jin yang gemar maksiat, yang suka mengganggu makhluk yang lainnya termasuk manusia. Maka dan ayat menika wahai bangsa jin dan manusia, maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kalian dustakan. Ditekankan Allah berkali-kali ten surat Ar-Rahman menika, amargi napa? Wa qalilum min ibadiyas syakur. Ternyata hamba yang bersyukur itu jumlahnya tidak lebih banyak dari hamba yang tidak bersyukur. Tuhan dinaskan Gusti Allah di salah satu surat, wa qalilum min ibadiyas syakur, dan sedikit dari hambaku itu yang bersyukur. Artosipun kathah manusia itu yang tidak mensyukuri nikmatipun Gusti Allah. Maka ditekankan di surat Ar-Rahman, nikmat mana lagi yang akan kalian dustakan. Al-Kafirun itu ternyata dalam tafsirannya ada maknanya, Bapak Ibu. Kenapa kok diulang ayatnya? Ayat yang pertama, qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah, wala antum abiduna ma'abud, dan kalian juga tidak menyembah apa yang kami sembah. Ayat yang ketiga, wala ana abidum ma'abadtum, ini ternyata maknanya dalam nanti, Pak. Bahwasanya yang dimaksud di situ, kenapa ayatnya mirip kok diulang? Ternyata di situ yang dimaksud, kami saat ini tidak menyembah apa yang kalian sembah, besok pun kami juga tidak menyembah apa yang kalian sembah. Kemarin kami juga tidak menyembah apa yang kalian sembah. Ingatan. Terus ternyata itu kalau dikaji, setiap lafadz Quran, setiap pengulangan Quran itu bukan kesia-siaan, tapi ternyata ada makna di sana. Oke, ada makna di sana. Terus
terkait penyembahan di surat Al-Kafirun, kesyirikan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan pernah terjadi. Kemarin kami nggak nyembah apa yang kalian sembah, kami tidak berbuat kesyirikan. Hari ini kami tidak, sampai besok pun kami tidak akan mengikuti apa yang kalian sembah. Gitu kurang lebih maksudnya. Latan ayat menika di surah Al-Baqarah menika itu juga untuk penekanan Bapak Ibu. Nggih, untuk penekanan. Sampai Allah ulang 3 kali terkait perubahan arah kiblat. Margi terkait bagaimana perubahan arah kiblat menika, orang-orang di luar Islam, baik bangsa musyrikin Quraisy utawi orang-orang ahli kitab, mereka itu tidak terima. Lu kemarin sudah baik-baik menghadap ke Baitul Maqdis, dan kita ketahui sholat itu awalnya menghadap ke Baitul Maqdis, arah Masjidil Aqsa yang berada di Palestina, sekarang jajah oleh bangsa Yahudi. Nah, di sana cukup lama fase Mekah, artinya saat derenge Kanjeng Nabi itu hijrah ke Madinah, itu waktu itu sholat itu sejak sebelum diturunkan sholat wajib Bang, ya. Itu kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholat di Ka'bah 2 rakaat begitu. Kalau setelah diwajibkan Isra Mi'raj nikah, itu kan kemudian jados 5 waktu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi 5 saja yang sakderenge aslinipun perintah itu 50 kali waktu sholat. Kemudian dados korting dados gangsal kali atau 5 kali dalam sehari semalam. Itu sholat pada saat 13 tahun Kanjeng Nabi ten Mekah, menghadapnya ke arah Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa. Kemudian hijrah ke Madinah kurang lebih 16 sampai 17 bulan, 1,5 tahun. Itu sholatnya Kanjeng Nabi dan para sahabat menghadap ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Untuk kemudian turun ayat Allah yang diantaranya nikah, yang berubah arah kiblat itu yang awalnya ke Baitul Maqdis di Palestina, kemudian menjadi ke arah Ka'bah, ke arah Masjidil Haram. Dan ini berlaku sampai hari kiamat, bukan berubah melih. Ya. Nah, dan menikah kenapa diulang? Ada yang mengatakan yang pertama terkait penekanan. Ini penekanan bahwasanya ini kiblat sudah benar-benar berubah. Walaupun orang-orang musyrikin meragukan, walaupun orang-orang ahli kitab mempertanyakan kenapa harus berubah, ini benar-benar sudah berubah atas perintah Gusti Allah. Ya, kemarin ke arah Baitul Maqdis, sekarang ke arah Masjidil Haram. Ini kalau secara hukum syariat namanya nasakh mansuh, Pak. Nasakh mansuh itu perubahan hukum. Ya, perubahan hukum. Nah, ini kita syariat, kalau kita kaji terkait bagaimana turunnya syariat secara bertahap kepada umat ini, itu banyak nanti terkait hukum-hukum yang nasakh mansuh, yang berubah hukum secara pelan-pelan. Contohnya gini, yang pertama terkait kasus kiblat. Kemudian hukum Kolomben, kebiasaan orang Arab, ya, itu mereka minum minuman keras, dem-deman, itu biasa. Dan pada saat awal syariat turun, ya, Kanjeng Nabi diangkat dados Nabi, itu tidak langsung semuanya itu haram, Pak. Dados bertahap, ya, bertahap untuk kesiapan umat ini. Khamr atau minuman keras itu diharamkan itu secara bertahap, mboten sepindah tok. Begitu Islam di bawah Nabi Muhammad, dijelaskan Nabi Muhammad, kemudian kuwabeh dilarang, langsung bleng itu ndak. Itu ternyata tahapan-tahapan. Okay? Dalam kasus khamr itu tahapannya 3 kali. Yang pertama, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas. Orang-orang bertanya kepada engkau wahai Nabi tentang khamr wal maisir dan judi. Itu belum langsung dilarang mutlak kala itu. Sekarang ngoten nggih, kemudian berujah dengan ayat ini, nanti masih boleh kok, masih boleh, nanti nunggu ayat selanjutnya. Ayatnya pun turun sedanten Wah, nggih. Artinya kalau sekarang sudah haram semuanya. Tapi kalau dulu awal turun itu ayatnya berbunyi, mereka bertanya kepada engkau terkait minum minuman keras, khamr, dan juga berjudi. Kul, katakanlah kepada mereka, fihima ismun kabir wa manafi'u linnas.
Di dalamnya itu ada dosa besar, wa manafi'u linnas, dan sedikit manfaatnya. Khamr itu sebenarnya ada manfaatnya. Nek di negara-negara dingin itu nek katanya kalau yang mboten nate nyobi gitu. Katanya mereka itu karena nek pas asrep ngoten niku lajeng minum khamr anget, Pak. Tersebut ada sisi manfaatnya, sisinya. Tapi ayatnya belum selesai. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Tapi dosa dan madorotnya itu lebih besar dari manfaatnya. Won dibawa ke situ dulu. Dan belum langsung diharamkan. Setelah lewat beberapa waktu terkait khamr nika, kemudian meningkat hukumnya. Hukumnya pripun? La taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kalian dekati sholat wa antum sukara, sedang kalian dalam keadaan mabuk. Kala itu sebagian sahabat masih berdem-deman waktu ini sholat. Jadi pas ten masjid kan roti kliang ngoten niku nggih. Kala itu loh nggih. Ini urutan tahap syariat itu. Nah, sebagian tasih keliang-keliang, maka dari itu turun ayat selanjutnya ini, jangan dekati sholat pada saat kalian mabuk. Mabuk ning jaba, selesai normal lagi, nggak kemabuk, baru kerjakan sholat. Artinya kalau di sholat dilarang untuk mabuk. Itu tahapan yang kedua. Niki menunjukkan apa Bapak Ibu, syariat itu memperhatikan tahapan-tahapan untuk umatnya. Itu. Yang ketiga baru, yang ketiga itu baru innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuh, dan surat Al-Maidah. Sesungguhnya al khamru, khamar, berjudi, mengundi nasib, berhala, itu rijsun, semuanya adalah kotor, semua adalah najis, min amali syaitan, dari perbuatan syaitan. Fajtanibuh, tinggalkanlah, jauhilah. Kala itu Pak, ini menunjukkan hikmah syariat yang luar biasa, karena diharamkan itu bertahap. Kala itu penduduk, Nabi sudah hijrah, penduduk Madinah, para sahabat kala itu, karena khamr itu kan belum haram mutlak kala itu, kemudian boleh minum tapi jangan mendekati waktu sholat. Tapi sehingga mereka masih nyimpan kendi-kendi mereka itu sebagian dari khamr. Isiannya atau yang disimpan itu adalah khamr. Kemudian turun ayat yang ketiga ini terkait pengharaman khamr secara mutlak. Itu bagaimana mereka setelah melalui tahapan yang luar biasa ini, lajeng turun ayat dan mereka mendengar, oh khamr sudah diharamkan secara mutlak. Kemudian apa Pak? Semua penduduk yang Madinah yang masih menyimpan khamr di rumahnya masing-masing dibuang semuanya Pak. Mbotane mane-mane, waduh mane-mane kok ya eta orang krungu lah gitu, diombe dintakke sik mboten ngoten. Ini karena per tahap ini sudah dilarang secara mutlak, kemudian khamr itu dituangkan ke depan rumah mereka masing-masing, dibuang Pak. Mboten nggih dikene sinten ngoten. Mboten, sudah enggak apa-apa selama ini perintah Allah sami'na wa ata'na, dibuang. Sehingga di hadis itu dijelaskan bahwasanya kala itu selokan-selokan di Madinah itu penuh dengan khamr. Biasanya air itu karena turun ayat pengharaman khamr, kemudian langsung dibuang suat hingga imtala'a, penuh itu sungai selokan-selokan di Madinah itu dengan cairan khamr, karena waktu itu para sahabat membuang sisa khamr yang berada di rumah mereka karena mereka mendengar turunnya ayat pengharaman mutlak terkait khamr. Niku nggih dados terkait nasakh mansukh, perubahan hukum secara bertahap. Nah, terkait perubahan arah kiblat ini termasuk bagian dari nasakh mansukh yang pertama, perubahan arah kiblat. Saat ingin Baitul Maqdis kemudian ke arah Masjidil Haram. Ada yang mengatakan perintah itu turun dalam beberapa kondisi, diuntukkan kepada kita dalam beberapa kondisi ya Pak Ibu. Yang pertama ditujukan kepada orang-orang yang menyaksikan Ka'bah secara langsung. Nah niki pripun menawi ini gimana menghadap arah kiblatnya? Ini sudah kemudian arah kiblat berubah ke arah Ka'bah, Masjidil Haram. Nek di dalam Masjidil Haram Ka'bah itu kan terlihat, gitu? Ka'bah terlihat di depan.
maka itu menghadapnya harus ngepas ke arah kiblat, yaitu ke arah Ka'bah. Nggih, ke arah Ka'bah. Mila niku ten Masjidil Haram itu sholatnya kan muter, Pak. Nggih, menghadapnya semuanya muter, yaitu ke satu arah, ke arah Ka'bah. Lajang yang kedua, bagi orang-orang yang berada di Makkah tapi tidak menyaksikan Ka'bah secara langsung. Lah Makkah niku kan nggih ageng, satu daerah Makkah itu. Kemudian mereka tidak bisa menyaksikan Ka'bah secara langsung, tidak bisa melihat pada saat mau sholat gini, tidak bisa melihat secara Ka'bah secara langsung. Itu gimana? Cukup menghadapkan dirinya ke arah Masjidil Haram. Masjidil Haram kan ageng, biasanya ketinggal dalam jarak 5 kilo gitu masih kelihatan Masjidil Haram. Itu ngadapnya gimana? Nek ngepas nek Ka'bah kan semakin pasnya pirang derajat nih 0,0 mboten sah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ngadapnya kemana? Ke arah Masjidil Haram. Kelihatan nih kok Masjidil Haram, jadi hadapkan sholat itu arah Masjidil Haram lurus, Allahu Akbar, sudah ke arah Masjidil Haram. Yang ketiga, nah niki kita bagi orang-orang yang berada di negara lain, demikian dimungkinkan oleh Fakhruddin Ar-Razi. Lah kita termasuk di Indonesia, pripun niki menghadapnya ke arah mana? Ya ke arah Masjidil Haram, sebagaimana ayat ini tadi berbunyi, wahai suma kuntum, di mana saja kalian berada, fawallu wujuhakum syatrah, hadapkanlah wajah kalian ke arahnya. Maksudnya ke arahnya itu ke arah Masjidil Haram. Terus arah kita kalau di Indonesia, arah Masjidil Haram ini kan Majeng Ngilen, gitu, Majeng Ngilen. Kalau sekarang kita dibantu teknologi nggak lebih baik, tapi kita pada saat kondisi yang tidak ada teknologi di sana, kompas mungkin nggak bawa, kemudian terus gimana menghadapnya ini, tidak usah kita kemudian merepotkan diri, kurang sidik, kurang gini sidik, artasipun arah ya, yang penting arah, Pak. Nah Indonesia itu berarti umumnya nah, kiblat itu nggak arah ngilen, ngilen. Kemudian saat ini dengan mas HP kemudian ada yang kompas membantu, itu ya lebih baik. Tapi kalau tidak ada alat bantu sama sekali pun, bismillah, hadapkan saja arah pundi ngilen, karena kiblat Masjidil Haram arahnya dari Indonesia itu adalah arah barat. Itu insya Allah pun sah sholat kita, karena perintahnya dari mana saja kalian berada maka hadapkan wajah kalian ke arah Masjidil Haram. Maka arahnya ke sana, yang penting buatan balik. Harusnya menghadapi kilen ngetan. Terus pripun niki di tengah sholat langsung muter Pak kedan. Kula nate ngoten niku menjumpai nggih salate ten masjid janipun, tapi kok saged kelentung nggih. Dadi mungkin mboten mirsani mlebet dados salate misal ngaten niki, salate ten enten jamaah salat ten latar ngoten niku, majenge ngetan, Pak. Terus pripun kalau kita lihat seperti itu, kemudian kita lihat ini jelas salah menghadap arah kiblat, kita rubah saja. Mun saya dibengoi, wah walik mboten sah, kita dekati, kita dekati, kemudian dibalik arah kiblatnya. Sret tek. Pun atas kersane majeng arah ngilen. Itu dalam setengah sholat tidak harus dibatalkan langsung, tapi langsung muter saja boleh. Sebagaimana kalau sahabat pada saat turun ayat menghadap Masjidil Haram ini, mereka saat itu sedang melaksanakan sholat asar. Pas sholat asar mboten batalke sholate, lajeng kemudian langsung berputar ke arah yang benar. Ngaten nggih, dados niki terkait arah kiblat. Sedangkan menurut Imam Qurtubi, yang pertama ditujukan kepada orang-orang yang berada di Mekah, kata Swau, atas saged mirsani Masjidil Haram, dia harus mengarah ke arah Masjidil Haram. Kedua, untuk orang yang berada di negara lainnya, negara lainnya termasuk kita tadi, berarti ke arah. Yang penting kita menghadap ke arah Masjidil Haram, dengan istihad kita. Yang ketiga, bagi orang yang melakukan perjalanan. Nah, niki pripun? Musafir perjalanan, sedikit saya ulas terkait hukumnya Bapak Ibu. Menawi kita safar, dalam madhab Syafi'i yang dinamakan safar itu jaraknya minimal 83
3 kilometer. Nggih. Jarakipun minimal 83 kilometer. Nek mriki niku nggih 83 kilometer niku kinten-kinten pundi, Pak? Ungaran. Nah, nggih Ungaran. Semarang pun lewat. Semarang itu kan 100-an kilometer, nggih. Dadi Ungaran. Nah, mila niku menawi jenengan tindake namung ten Kartosuro, nggih. Aku arep jamak mboten mboten ring safar niku nggih. Lah mila jenengan tindake tebih, nah mriki nggih Ungaran mriko nggih. Ungaran ke arah Semarang sudah lewat nih. Lah itu boleh kita itu ambil rukhsah. Nggih. Rukhsah safar. Dalam perjalanan terus kita gimana sholatnya? Niki rukhsah. Rukhsah itu enten hadisipun ngeten niki. Apabila kita dapat rukhsah, sudah ambil saja rukhsah Bapak Ibu. Mboten usah kita aku jek kuat tak engko salat engko wae, tak kuat aku nek zuhur ya tak papat, asar ya tak papat mengko. Ndak usah. Pripun? Hadisnya pripun? Innallaha sesungguhnya Gusti Allah yuhibbu seneng cinta antuk tarukhasuhu diambil rukhsahnya. Nggih. Niki rukhsah keringanan kados ya ibaratnya sedekah saking Gusti Allah kepada hambanya begitu loh Pak. Walaupun Allah tentu maha kuasa atas segala sesuatu, tapi diibaratkan seperti itu. Kama yuhibbu antuk ta'azaimuhu, sebagaimana Allah niku juga cinta seneng apabila kewajiban-kewajibannya dijalankan. Kalau kita kan nggak safar, kewajiban kita sholat itu subuh kali, duhur asar sekawan, maghrib 3, isya sekawan, gitu. Itu azimah, kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan waktunya. La rukhsah pada saat perjalanan di atas 83 km itu boleh. Gimana? Kita menjamak dan mengqashar sholat. Nggih, subuh tetap subuh mboten enten qashar, Pak. Qashar dados tunggal mboten saged. Subuh tetap kalih. Nggih. Dan ya subuh tetap di waktu subuh. Nah, duhur asar kalih maghrib isya. Duhur asar itu kita bisa jamak qashar. Itu rukhsah. Nggih, rukhsah. Jalankan saja, Pak. Jalankan. Ini karena rukhsah. Sekadar sedekah Gusti Allah kita terima. Gitu. Kita terima karena pemberian dari Allah. Allah senang, Pak. Allah senang itu. Nah, kita jalankan dulu karena ini sedekah dari Gusti Allah. Walaupun kita safarnya itu mau naik mobil, mau naik bis, atau naik pesawat, pesawat cepet kok Mas, jam setengah engko salatnya ning asar ning kono mboten sah, kita tetap salat jamak dan qashar saja. Lah nanti kalau misal di tempat mendapati salat wajib dikerjakan, misal jenengan tindak kereta atau pesawat, sampun jamak qashar, gitu, sampun jamak dan qashar. Di waktu duhur itu berarti jamak takdim. Lajeng sampai lokasi atau sampai tempat dan jenengan singgah di masjid, dilaksanakan sholat asar di sana. Adzan Allahu akbar. Asar. Terus pripun ngeten iki? Kalau kita mendapati kita di masjid dan itu didirikan sholat, itu bagaimana sikap kita? Boleh untuk kita ikut jamaah. Nggih? Jamaah. Justru dianjurkan kalau kita di masjid. Kalau kita berada di masjid, kita bisa ikut sholat jamaah. Tidak apa-apa. Terus gimana sholatnya tadi? Lah jamaahnya itu adalah wajib, yang tadi itu dianggap sholat sunnah. Ngoten. Nggih, secara hukum begitu. Tapi kalau kita pun nggak ikut, kalau kita di masjid disunahkan ikut. Tapi kalau kita masih di perjalanan, lanjut mohon perjalanan. Ngoten nggih? Itu dados terkait rukhsah sekali lagi. Itu kalau kita jamak dan qashar, ya kita ambil saja rukhsahnya, nggih, tidak usah menyulitkan diri. Aku duhur, engko nak asar iso aku nek genah iso. Dan delalah terjadi sesuatu, nggih to dereng asar karena tadi enggak jamak qashar, bisnya telat delalah. Nggih to. Waduh, gimana salatnya kan jadi repot. Nggih, tadi jamak dan qashar. Kemudian terkait arah kiblat, menawi itu salat wajib Bapak Ibu. Nggih, menawi salat wajib subuh, duhur, asar, maghrib, isya, itu kita tetap wajib menghadapkan arah sholat kita ke arah Masjidil Haram. Artasipun harus tetap ke arah kiblat, bukan di atas kendaraan. Okay? Bukan di atas kendaraan. Terus gimana sholatnya? Pada saat turun. Pada saat turun, ya, kita naik mobil, pas rest area.
Atau kita pas kereta nggih tunggu turunnya jam berapa, misal jenengan tindaknya jam 12 siang, kemudian turunnya nanti jam 4, artinya zuhur sudah lewat nggih, itu diniatkan jamak takhir saja. Karena apa? Kersane jenengan saged sholat di bumi atau turun dari kendaraan dan tetap menghadap ke arah kiblat. Ngoten nggih. Tapi kalau sholat sunnah boleh. Sholat sunnah itu sesuai dengan lajunya kendaraan. Dengan nambah tidak apa-apa. Sholat duha tetap boleh kok. Misal di kereta, Allahu Akbar. Atau memang kurang memungkinkan. Kereta berangkat jam 11 sampai lokasi jam 9 malam, duhur asar lewat gitu. Duhur asar sudah lewat, itu gimana ini? Ya sudah, dalam kondisi seperti itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Masalahnya kereta mboten saged nyuwun mandeg kok Pak gitu, masinis kusik tak sholat sik nang musala mboten saged ditilar gitu. Nah, dalam kondisi-kondisi seperti itu maka itu boleh nggih, kita menghadapkan sholat kita di kereta menghadap ke arah mana saja kereta itu melaju. Sanajan niku ngetan mboten napa-napa diniati sholat Allahu Akbar. Ngaten nggih. Dados sunah sholat wajib usahakan tetap sholat itu diturun dari kendaraan menghadap ke arah kiblat. Ngaten. Nah niku itu terkait arah kiblat. Li alla yakuna linnas, terkait perubahan arah kiblat menika, agar tidak ada hujah manusia kepada kalian, yaitu dari para ahli kitab yang mereka mengetahui di antara sifat umat ini adalah menghadap ke arah Ka'bah sebagai kiblat. Jika kehendak untuk menghadap kiblat ke Ka'bah itu telah hilang dari sifat umat Islam, maka mungkin mereka akan menjadikan sebagai hujah atas kaum muslimin. Ya, terus mereka tidak berhujah bahwa kaum muslimin sama dengan mereka dalam menghadap ke Baitul Maqdis. Nah, terus sebelum ke arah Ka'bah itu orang-orang ahli kitab mereka berucap loh kiblatnya podo, karena Baitul Maqdis itu adalah tempat suci yang disucikan oleh umat Islam, jelas karena itu kiblat kita yang pertama. Begitu juga oleh orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani. Okay? Maka tempat itu adalah tempat yang memang untuk tiga besar ini, tiga pemeluk besar niki. Maka di setiap zaman Yerusalem atau Baitul Maqdis itu dalam kuasaan umat Islam itu tiga itu bisa berdampingan Pak, hidup damai. Umat Islam bisa ibadah di Masjidil Aqsa, kaum Nasrani silakan ibadah di sekitar sana, begitu juga orang-orang Yahudi. Ya, sebagian orang Yahudi yang mereka ini penduduk Palestina gitu, ada orang Yahudi memang penduduk Palestina, kemudian mereka beribadah dibiarkan, tidak apa-apa, artinya hidup damai. Islam itu rahmatan lil alamin kalau dalam kuasa umat Islam. Maka saat dari penjajahan Israel itu kan Palestina damai-damai saja Pak gitu. Umat Islam menghargai yang lain untuk beribadah di sana silakan gitu. Tapi begitu kemudian tahun 47-48 dalam kuasa orang-orang Yahudi, apa yang terjadi kita lihat gitu. Pembunuhan terjadi sampai sekarang pun fakta itu terjadi. Kalau Islam yang menguasai tempat itu maka kedamaian yang akan terjadi, tapi sebaliknya orang-orang Yahudi yang menguasai itu rame yang terjadi sampai sekarang ini ya. Maka ini terkait arah kiblat menika agar tidak jadi hujah, tidak jadi alasan mereka mengatakan bahwasanya orang-orang Islam melu-melu kita, yaitu ke arah Baitul Maqdis. Tapi sejatinya mau ke arah Baitul Maqdis ataupun ke arah kiblat ke Masjidil Haram, semuanya itu adalah perintah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Illal ladzina dzalamu minhum, kecuali orang zalim di antara mereka, mereka semua berpendapat, yaitu orang-orang musyrikin Quraisy. Orang-orang musyrikin Quraisy mereka juga mengatakan atau meragukan terkait arah kiblat. Fala takhshawhum, maka kalian umat Islam, wahai Nabi, sahabat dan umat Islam, la takhshawhum, jangan takut kepada mereka. Kalian jangan takut terhadap kesangsian orang-orang dolim, tapi takutlah hanya kepadaku Allah saja. Ya, nggak usah khawatir terhadap penilaian manusia, penilaian manusia. Yang penting kita berniat dan berbuat baik, gitu. Penilaian manusia itu sejak zaman Nabi pun menenten. Maka pesan Allah, jangan takut mereka, sudah biarkan orang-orang menilai, terserah ya, selama kita berniat berbuat baik, berusaha sebaik mungkin apa yang kita lakukan, niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala.
Nggih, kalau kita ingat kisah keledai itu, dalam kondisi apapun kan salah. Naik keledai dua-duanya salah, turun semuanya salah, gitu. Naik satu salah, bapaknya yang naik salah, anaknya naik salah, wes. Itulah penilaian manusia, nggak ada habisnya. Nggih, iridon nas ghayatun la tudrak. Ridho manusia itu adalah tujuan yang tidak mungkin bisa tercapai. Sedangkan ridho Allah, ridho Gusti Allah itu adalah tujuan yang tidak mungkin ditinggalkan. Maka tinggalkanlah apa yang tidak mungkin dicapai dan capailah apa yang tidak mungkin ditinggalkan. Nah, ini ada pepatah mengatakan seperti itu. Maka tan ayat menikah Bapak Ibu, jangan kita takut pada manusia. Sudah pilihan manusia, Nabi pun dinilai macam-macam kok. Nabi dinilai penyihir, Nabi dinilai penyair, Nabi dinilai dusta, Nabi dinilai macam-macam. Ya. Nah, maka janganlah takut kepada manusia selama kita berada dalam kebenaran. Wakhsyawni, dan hanyalah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wali utimma ni'mati, dan supaya aku menyempurnakan nikmatku atas kalian. Nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya Allah menyempurnakan nikmatnya atas kalian berupa ditetapkannya Ka'bah sebagai kiblat. Nah, ini pun ketetapan tidak berubah supaya syariat benar-benar sempurna dari segala sisi. Dan bagian ayat yang terakhir, wala'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan petunjuk. Maksudnya kami Allah Subhanahu wa ta'ala tunjukkan kalian kepada jalan yang umat lain menyimpang darinya, dan kami khususkan jalan itu hanya untuk kalian umat Islam. Oleh karena itu umat ini menjadi umat yang paling baik dan paling mulia sampai hari kiamat. Oke, mengatakan Bapak Ibu yang kita kaji terkait dua ayat menika, yaitu penekanan terkait arah kiblat kita. Arah kiblat kita sekarang sudah satu, dan dulunya ke arah Baitul Maqdis, kemudian melalui ayat-ayat di surah Al-Baqarah turun kepada Nabi Muhammad, kemudian kiblat itu sudah tetap, yaitu menghadap ke arah Ka'bah, ke arah Masjidil Haram. Dimanapun kita berada, maka sholat wajib menghadap ke arah Masjidil Haram, ya. Baik yang di dalam Masjidil Haram, di luar Masjidil Haram, di Mekah maupun dimanapun berada, tetap sholat itu menghadap ke arah Ka'bah, ke arah Masjidil Haram. Mugi-mugi manfaat yang kita kaji pada pagi hari ini. Enten lepatipun dalam nyuwun pangapunten, kita tutup dengan doa bersama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin al-mu'minin fi Filistin. Allahumma ansurhum wa azizhum biquwwatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya munzilal kitab mujriyas sahab hazimal ahzab ihzimal yahuda wa zalzilhum wa man a'anahum minal kuffari wal munafiqin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Enten lepatipun dalem nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.